kasih banyak atas kesempatan ini. Meskipun sudah tidak lagi aktif di jabatan struktural, tapi beliau luar biasa aktivitasnya dan alhamdulillah beliau tetap sehat. Beliau guru kita semua ini, dan kita berharap nanti beliau di samping menyampaikan review terhadap posisi Dewan Penasihat dan Dewan Pakar, beliau juga kita mohonkan sekalian tausiah gitu ya, dalam momentum halal bihalal ini. Al-Mukarramun, para Dewan Pakar dan Dewan Penasihat, saya tidak sebut satu persatu. Sudah ada Pak Rektor, Pak Rizaman, kemudian segera guru besar, kemudian juga Pak Dr. Rahmat Salam, segera guru besar, dan Bapak-bapak sekalian yang lain juga insya Allah senantiasa diberikan kesuksesan. Pada kesempatan hari ini, di samping ini adalah momentum silaturahim dan halal bihalal dalam rangka bulan Syawal, saya kira ini sebuah tradisi yang biasa kita lakukan, dan ini diinisiasi juga oleh Pak Ketua Dewan Pakar agar kita senantiasa bersilaturahim dan juga berinteraksi, dan ini merupakan juga tradisi kita di forum atau di Dewan Pakar untuk senantiasa bertemu, yang sudah berjalan ini ya Pak Rektor setiap 3 bulan sekali sebenarnya Pak Nurdin, tapi halamannya banyak itu. Kemarin 3 bulan sekali dengan format atau dengan aplikasi Zoom. Jadi sudah berjalan beberapa kali begitu, dan diskusi juga sangat dinamis dan sangat produktif gitu. Hanya memang dari aspek implementasi memang perlu dikuatkan lagi, karena memang belum terjalin hubungan kelembagaan, hubungan struktural yang lancar gitu Pak Sekjen. Saya belum tahu Pak Sekjen ya. Ya Pak Sekjen, terima kasih atur nuhun. Ya, jadi hasil-hasil pembahasan, hasil-hasil diskusi forum Dewan Pakar ini, beliau ini pengurus atau salah seorang Dewan Pakar, tapi sebagai nama bukan ex officio. Nah, jadi nanti meskipun sudah tidak jadi asisten atau jadi Dewan Pakar, ya saya kira sekitar kali kita akan turunkan, mungkin ada feedback atau masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian terkait dengan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati kepada Profesor Amin, yang saya hormati Prof. Falabi, yang saya hormati Pak Haji Saleh Asnawi, bapak-bapak, para Dewan Pakar yang kami membanggakan, syukur kehadirat Allah SWT dengan stop dulu Pak.
Baik, Bapak-bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kami, dan selama ini barangkali selalu berbarengan kalau ada undangan. Terakhir, kalau Pak Wali kebetulan beliau sebagai ketua hadir sini pas ada tugas, kami diberi tugas, akhirnya kami tidak bisa hadir gitu. Dan baru saja juga kami baru selesai di acara di RSU. Kebetulan saya sebagai Dewan Pengawas ex officio karena asisten pemerintahan dan geser. Jadi kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Kemudian juga mohon maaf pula bahwa barangkali salah satu anggota Dewan Pakar yang tidak aktif untuk hadir pada acara-acara yang sangat luar biasa dilakukan oleh bapak-bapak. Yang jelas sesungguhnya kalau sudah ketua Dewan Pakar bicara, anggota Dewan Pakar tidak perlu lagi gitu. Jadi intinya harusnya sudah selesai gitu. Jadi anggota masih bicara terakhir gitu. Barangkali kapasitasnya bahwa pertama mungkin juga sudah disampaikan bahwa Bapak Wali Kota tidak bisa hadir di kesempatan ini. Beliau saat ini berada di Bali untuk menghadiri acara pentas pameran anggrek internasional, dan besok sore baru bisa datang ke Tangerang, Jawa. Kemudian Pak Sekda acara dalam rangka kesepakatan pemberian hibah untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim 0500 untuk persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Oleh karenanya permohonan maaf pada dari beliau tidak bisa menghadiri acara ini. Yang jelas bahwa saya bingung bicaranya, karena kalau saya sebagai anggota Dewan Pakar sebetulnya belum masuk kriteria untuk Dewan Pakar. Yang jelas bahwa kehadiran ISMI Kota Tangerang Selatan sekaligus dipimpin oleh Bapak Benyamin Daphne dan didukung penuh oleh pengurus-pengurus yang memang sudah sangat kapabel di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan ISMI ini betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu sebagian dari program-program pemerintah. Dan yang jelas tentu ISMI mempunyai tujuan mulia mewujudkan untuk mencapai masyarakat madani menuju dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ISMI Kota Tangerang Selatan ini terus berkibar di jobnya masing-masing dan mampu mendukung dan mendongkrak program-program pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kita sadar betul bahwa sebentar lagi kita akan pesta demokrasi, bahwa
di pesta demokrasi yaitu Pilkada Kota Tangerang Selatan itu membutuhkan dukungan penuh dari bapak-bapak yang hadir di sini, bagaimana agar pelaksanaan pesta demokrasi ini menjadi kondusif, menjadi aman dan sukses. Di samping mendukung program-program pemerintah Kota Tangerang Selatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Demikian barangkali sekilas, dan mohon maaf atas apa yang telah saya sampaikan barangkali tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eksekutif di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya kami persilahkan pada audiens, barangkali ada yang perlu disampaikan. Mau usah terlalu serius ya Bapak sekalian ya. Ini karena momentumnya halal bihalal. Jadi tidak perlu bicara program kerja. Ya, yang ringan-ringan saja barangkali disampaikan. Pak Kisatuan juga boleh ngomong Pak. Pak Dr. Hasani silakan. Nurdin bisa sampaikan permohonan maaf kepada Pak Suma itu boleh. Silakan, mungkin dari yang kesepuan di depan ada Pak dulu, barangkali yang Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Dewan Tangsel dengan seluruh jajarannya, termasuk seluruh makan dan makanan, Bapak Haji Soleh Asnawi serta rekan-rekan yang hadir. Walaupun Pak Sekretaris Dewan Pakar mengatakan sampai jangan menyebut program kerja, tapi kalau itu yang dibicarakan dulu apalagi kan. Intinya gini, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Prof. Amin, bahwa salah satu program jangka pendek yang utama adalah masalah PPN. Di sini kan ada Pak Sekretaris ya, Pak Ali. Apabila eksekutornya bisa merasa terlalu banyak program dari PPN, itu bisa di breakdown. Kalau tidak salah kita itu kan terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama tentang harapan hidup. Alhamdulillah Indonesia itu menurut Kementerian Kesehatan memiliki harapan hidup sampai dengan rata-rata 72 tahun. Itu sudah luar biasa, termasuk program orang-orang yang dapat amanah dari Yang Maha Kuasa. Ya, di sini mungkin paling senior program ini. Kemudian yang kedua itu masalah pendidikan. Minimal harus rata-rata nasional itu kan kalau misalnya 12 tahun. Nah, Tangerang insya Allah untuk mencapai 12 tahun kan tidak terlalu sulit. Kemudian juga tentang standar hidup dan itu semuanya harus didukung dengan data. Mudah-mudahan Pak Arifnya itu sudah mengolah datanya Pak, sehingga bisa dilaksanakan secara bertahap. Kalau boleh saya rekomendasikan, salah satu yang urgent adalah masalah pendidikan. Tadi Prof. Amin mengatakan bahwa di Tangsel itu program tingginya yang di wilayah Tangselnya sudah ada 9 kalau nggak salah, bahkan 10 dengan yang diberikan oleh mantan wali kota Wairin yang ada di ujung Gaza sana. Sekolah tinggi apa itu saya lupa teknologi di sana. Kemudian ada juga yang kos-kosan di Tangsel seperti UI itu kan UI Jakarta tapi di Tangsel. UMJ juga UMJ Jakarta di Tangsel. Kemudian ITB Ahmad Dahlan juga bukan ITB Tangsel, itu Jakarta ngakunya, tapi kos-kosan di Tangsel. Ya layaknya orang kosan harus patuh dan taat
di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi harus bersama-sama berkontribusi kepada tuan rumah. Kalau tidak nanti bisa diusir gitu. Dan untuk itu insya Allah saya secara pribadi sangat mensupport itu. Saya dulu pernah mengabdi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 34 tahun. Ya, sebelum saya pensiun dan gabung di Unbang. Di Unbang malah belum lama, baru 4 tahun nginjak tahun kelima. Dan saya asli penduduk Pamulang, Pak. KTP-nya Kelurahan Benda Baru, Tangerang Selatan. Walaupun aslinya dari pinggiran Kabupaten Subang, di bawahnya Tangkuban Perahu, di kampung sekali. Saking kampungnya dulu dicari peta pun nggak ada, Pak. Ketika saya lulus sarjana listrik belum masuk ke rumah, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang saya bermukim dan ngaku penduduk asli Tangerang Selatan. Nggak ada terbantahkan, Pak, bisa disebut. Nah itu barangkali Pak Arief ya, mungkin bila perlu kita bertemu antara kita Dewan Pakar dengan eksekutor jenderal untuk diskusi secara implementatif. Sekolah-sekolah itu banyak sekali. Apalagi sekarang ya bersyukur juga sudah banyak sekolah negeri. Nah, kampus negerinya yang justru yang belum ada. Ya, UI negeri ya negeri, tapi kan tadi milik Jakarta. Gitu kan. Tapi di atas semua itulah insya Allah sebisa mungkin saya berdedikasi juga untuk Kota Tangerang Selatan untuk mencapai logonya atau slogannya Cimory ya, cerdas, modern, religi. Wah, tunggu apa? Religinya itu sama dengan Ismi, orang-orang religi. Nah, dengan demikian mungkin melalui Pak Sekretaris, kalau Prof itu kan senior kualat menyarankan. Walaupun beliau guru besar, ya saya masih menyarankan Pak, karena yakin usianya duluan saya lahir. Kalau saya masih muda, masih aktif di pemerintah. Nah, buktinya sudah tua ya karena sudah pensiun. Pensiun minimal 60 tahun. Nah ini barangkali kita agendakan bertemu dengan tim eksekutornya, kita bantu sepenuh hati walaupun tidak sepenuh tenaga, Pak. Tapi minimal sudah hatinya kan semuanya kan diukur dengan hati sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Mohon maaf ini para kiai di depan, saya pura-pura jadi ustadznya. Barangkali walaupun berkelakar tapi niat saya tidak berkelakar, hanya suasana tadi santai ya, jangan. Rasanya juga kita bicara serius dengan sambil bergoro, isinya hasilnya kurang lebih ya sama ya. Bahkan mungkin lebih harus. Sampai ke itu, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ya, ciri khas dari Dewan Pakar itu bercandanya serius. Bercandanya Pak Amir itu ya bermutu sama Pak Rektor juga bercandanya ada isinya gitu. Jadi sudah dicatat Pak Rektor bersama. Jadi insya Allah kita akan agendakan, sudah sampaikan di awal tadi bahwa memang perlu ada koordinasi, kolaborasi dengan eksekutif. Biarpun Dewan Pakar berteriak-teriak itu, jadi kalau nggak dieksekusi oleh Pak Sekjen ini ya bisa sudah. Eksekusi Pak Sekjen. Oh iya. Iya, pada akhirnya nanti di pasca. Iya. Tapi bukan sebagai Dewan Pakar, sebagai asisten pemerintah. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kami silakan Pak Dr. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Pak Rektor Unbang, tidak mengikut program kerja. Ibu dulu Pak Ustaz. Prof kita, ketua kita, Prof Amin Suma berulang tahun hari ini. Jadi sebelum Pak Asda datang, kami sudah menyanyikan masing-masing satu lagu. Ya, habis ini Pak Asda menyanyikan satu lagu. Ya, yang sama tim Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Prof Toloni, walaupun pulang dari Surabaya, langsung. Oleh-olehnya mana? Oh, di mobil Pak, di mobil. Terima kasih Pak sangat sekali. Tadi Pak saatnya tadi enak Pak. Kami menyusul duluan karena kami Jumatan
datang di sini gitu, sesuai perintah yang mengundang kita begitu tadi. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rektor Unpad tadi saya ikut Pak, saya setuju. Jadi artinya memang kita harus bisa duduk dengan eksekutor dalam hal ini untuk meningkatkan impact kita agar betul-betul ada manfaatnya di lembaga kita ini. Tidak terasa sebentar lagi sudah 2024 ini tahun politik. Kita tidak bermaksud untuk mewarnai dan begitu bahwa itu ada. Tapi ini adalah karena isu kita memang ada di sini. Kita perlu melakukan itu untuk mewujudkannya suatu yang baik ini harus diwujudkan. Karena itu barangkali Pak Arif tinggal kita atur waktunya untuk kita tindak lanjuti, jangan berlama-lama. Ikan cepat, ikan terus. Lebih cepat, ikan terus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Kalau enggak pulang ini. Saya setuju tadi keputusan itu perlu diskusi. Juga setuju Pak Amin cuma ulang tahun ini. Kalau ulang tahun Pak. Saya kebetulan di budaya rapat terakhir itu saya nggak ikut Pak. Apakah di situ tidak yang mungkin perlu kita tidak lanjuti. Dulu kalau saya rapat yang sebelumnya di ketika kumpul di Unpam itu ada program jurnal akan menerbitkan jurnal itu jurnal ilmiah sangsal ya. Itu bagaimana apakah perlu kita tidak lanjutkan atau tidak? Yang kedua siapa itu? Jurnal itu. Jadi saja membantu dalam jurnal. Kebetulan saya kan dulu lama-lama di Republika dan siap membantu mewujudkan jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, iya. Masih daring jadi nggak perlu ketemu asli. Terima kasih Pak. Ya, yang dari jurnal tulis ilmiah itu Pak. Saya bertanya betul. Jurnal ilmiah atau jurnal berita? tentang berita. Berita, baik. Oke, ini salah satu rekomendasi dari Dewan Pakar Pak Arif bahwa supaya terlihat oleh publik begitu, ya perlu membuat jurnal berita, kegiatan-kegiatan resmi atau kegiatan situasi di Tangsel atau kegiatan diperlukan kita baca oleh Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya Pak Iman. Ini Pak. Dia juga orang media, orang Kompas. Orang media semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tawadi, Prof. Ini Salim atas waktunya dan kesempatannya. Pertama-tama mungkin ini kesempatan pertama Dewan Pakar ketemu tatap muka. Jadi sebelumnya kita lewat daring, jadi memang dua program lewat daring. Memang kurang namanya Zoom itu memang membantu efektivitas, tapi daya kedekatan itu tidak bisa tergantikan kalau kita ketemu tatap muka seperti ini. Karena itu ketika Prof. Amin di grup mengingatkan kembali perlunya kita bertemu, saya antusias banget. Kebetulan waktunya pas Jumat, pada sholat Jumat saya memungkinkan kosong, ya saya insya Allah hadir. Mungkin belum banyak yang kenal, nama saya Yohan Wahyu. Saya sehari-hari sebagai peneliti di Litbang Kompas.
Tadi kalau Prof. Amin ini tahun-tahun politik, sebenarnya tiap tahun Indonesia itu tahun politik. 2024 tahun pemilu, sisanya tahun politik. Jadi tadi yang sempat didiskusikan karena memang sudah menjadi isu dan wacana pertemuan daring Dewan Pakar, saya menyepakati memang problem Tangsel salah satunya memang di diskusi itu adalah IPM. Beberapa diskusi di daring memang misalnya soal, kalau nggak salah sempat juga soal sampah gitu ya Prof ya. Saya sehari-hari karena saya tinggal di dekat kantor wali kota Pak Saleh di daerah Ciater itu, bagaimana perilaku, ini mungkin problem kita bersama, bagaimana perilaku membuang sampah itu masih belum jadi perilaku yang bagus gitu ya. Di depan mata saya pernah saya di belakang orang buang sampah dengan seenaknya itu pakai motor itu, satu sisi juga ternyusi lain, oh ini dekat rumah saya. Bagaimana sebenarnya real persoalan real, saya jadi berpikir apa yang bisa kita lakukan ya terkait ITSMI lah, paling tidak dengan kapasitas ITSMI bisa do something untuk bisa setidaknya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Saya membayangkan kalau teman-teman di eksekutif bikin gerakan apa gitu ya, memanfaatkan masjid ini, bagaimana bisa jadi pusat gerakan. Kalau misalnya tadi Prof. Amin menyinggung soal posyandu, di tempat saya kebetulan posyandunya itu di lingkungan masjid, Pak. Jadi posyandunya dilakukan bernyatu dengan masjid. Jadi memang itu gerakan posyandu, tapi orang tahu yang panitinya juga orang-orang DKM. Kebetulan saya aktif di masjid, jadi kayaknya selama ini masjid itu kosong karena lebih banyak ramainya hanya di Ramadan. Setelah Ramadan sepi lagi. Padahal sebenarnya potensial kegiatan itu bisa dilakukan dengan masjid. Kebetulan ada teman di DMI memegang isu-isu anak muda, jadi dia bikin gerakan bagaimana menggerakkan anak-anak muda ini kembali ke masjid. Tidak hanya persoalan ibadah, tapi lebih bagaimana melakukan movement untuk do something tadi, bikin sesuatu gerakan yang bisa punya nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Saya pikir itu pertemuan ini alhamdulillah menjadi semangat kita lagi ya setelah pandemi hampir 3 tahun kita rapat daring aja tidak mudah gitu ya Prof. Tapi bikin jadwal aja tidak mudah, padahal daring gitu. Itu pun tidak mudah. Mungkin setelah pandemi sudah mulai melandai, insya Allah agenda kita yang tiap 3 bulanan mungkin bisa kita agendakan kembali sehingga komunikasi antara Dewan Pakar, penasehat dan teman-teman di eksekutif mungkin lebih akseleratif lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Negara usulannya sangat simpatik gitu. Kita lakukan gerakan moral lewat masjid. Ya, dicontohkan sampah yang ini. Kalau lewat patung Buddha itu banyak spanduk itu. Namanya sumpah sampah. Iya. Sama. Itu spanduknya sumpah sampah, Pak. Yang menyumpahi para pembuang sampah itu. Itu sebenarnya nggak bagus ya, yang nggak etis lah itu ya. Meskipun ya mungkin karena saya kesalnya karena tadi itu lempar. Pernah saya lihat sebelum mau tol itu. Benar itu. Ya, ujaran dia. Ya, jadi saya kira harus dihentikan. Jadi membuang sampah sembarangan dihentikan, memaki-maki membuang sampah juga dihentikan. Saya kira ini tugas Pak Arif nih, Pak Arif ini. Ya baik, terima kasih. Saya kira yang Dewan Pakar sudah selesai ya, sudah habis ya. Tinggal yang lain para penasehat atau bapak-bapak sekalian yang akan memberikan masukan. Kami dari pelayan sebetulnya acara ini, jadi bukan dalam pakar, bukan dalam penasihat, tapi ini kan saya ingin memberikan sedikit masukan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari pengalaman saya tadi, saya kira ini akan walaupun kecil mungkin ada manfaatnya untuk masyarakat, bahwa kalau kita datang
datang ke mall, ke tempat-tempat publik, ke kantor-kantor pemerintahan, banyak yang masih ditemukan urinoir itu, urinoir kloset ya, untuk laki-laki itu, yang tidak mengakomodir istinja, sehingga keluar dari toilet itu dia bilang kita batal. Maksudnya apa namanya, sudah ada najis lah begitu ya, karena istinjanya tidak benar, karena tidak didukung oleh adanya air, adanya apa, wastafel mungkin apa namanya itu, aliran air lah, bahkan mungkin juga tidak tisu ya, meskipun dengan tisu juga kan tidak mungkin kan. Nah, apalagi ini tangsel dengan tagline apa, modern dan religius, harusnya hal-hal itu juga bisa melakukan. Jadi tidak hanya mall, tetapi juga hotel dan juga kantor-kantor pelayanan publik pemerintah itu masih banyak ditemukan seperti itu. Terlebih kemudian keberadaan musola ya, memudahkan kaum muslimin yang mayoritas harusnya juga lebih banyak tersedianya musola-musola, lebih memudahkan ketika masuk waktu orang bisa melaksanakan sholat. Nah, aturan ini sebetulnya harusnya ada di pemerintah ya. Kali ini lewat ICMI bisa disampaikan kepada pemerintah supaya ada regulasi dalam hal mungkin IMB-nya atau mungkin ketika apanya lah begitu, sehingga pemilik gedung itu bisa mendesain ya sebagai sebuah ketentuan yang harus begitu. Saya kira untuk kaum muslimin, saya kira semua kita ini pernah mengalami hal yang sama gitu. Itu saja masukan saya, barangkali ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira baik sekali Bapak. Jadi yang tentu sesuai dengan fikih begitu, bagaimana cara ibadah yang ideal yang baik dan sesuai dengan saya. Saya kira karena waktu tinggal 5 menit lagi, kami persilahkan kepada Pak Haji, terus Pak Amin, Pak Prof, Pak Haji dulu ya, menyampaikan statement akhir atau apa gitu. Awal tadi bahwa ini kan surprise, bahwa kita dipertemukan ini adalah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan juga sangat mengena. Apalagi terakhir dari Pak Haji Mansur masalah urinair ya. Karena memang banyak sekali di daerah Tangerang Selatan ini itu yang apa ya, yang tidak boleh dipersyaratkan. Saya kira ICMI, maksudnya Pak Haji Mansur tadi, ICMI itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah supaya itu bisa dibuat, paling tidak dibuat aturannya lah seperti apa gitu kan ya. Saya pikir memang saya sangat mendukung kalau ICMI ini memang jadi kiamat muslim. Saya kira memang tepatnya kalau kita ikut semua masyarakat yang ada ini untuk representasi dengan kita gitu, atau kita yang memberikan edukasi kepada mereka. Saya kira pertemuan rutin saya senang sekali, dan insya Allah sepanjang waktu kita ada, umur, sehat, kita akan dukung. Dan saya tidak persekian, betul, saya dukung di sini. Apapun fasilitasnya kalau memang diperlukan, tidak apa-apa. Dan ini bukan punya ICMI, boleh ditanya itu memang saya dalam kehidupan ini memang saya biasakan itu hak yang itu saya keluarkan itu. Makanya sampai hari ini itu di masjid ini Pak, ini bukan untuk ini ya, supaya ini siar ya. Masjid ini adalah hadiah ulang tahun saya kepada istri yang ke-35. Bukan istri ke-35. Kemana lagi tuh? Alhamdulillah sudah diresmikan Bu Ayrin, diresmikan Pak Yusuf pada saat itu.
Dan sampai hari ini kita tetap setiap hari Jumat kita kasih makan gratis. Sampai hari ini sudah mencapai 450 orang yang alhamdulillah. Ini saya lakukan ini memang betul-betul kita lakukan dengan ikhlas dan tulus. Apalagi kalau untuk kepentingan umat seperti ini, saya pikir tidak ada salahnya. Apalagi ketika kemarin Pak Haji Mansur ngomong, tidak ada masalah Pak Haji. Laksanakan aja berapa orang ini orang gitu. Nah itulah saya kira saya sangat mendukung Pak Ahok dan kita suatu waktu bisa ya sering-sering lah ada pertemuan seperti ini barangkali itu lebih bagus. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Dari saya selain mengucapkan terima kasih dan berharap atau bahkan tepatnya berdoa mudah-mudahan apa yang sudah disepakati barusan ini segera ditindaklanjuti Sekjen dan semuanya ada Dewan Penasehat Dewan ini. Lalu kalau belum dimulai biasanya agak mengalami kesulitan Pak. Ditunda-tunda itu kurang bagus. Saran masukan tadi yang jurnal, yang urusan air sampai kemudian Pak Johan, yang ini saya kira semuanya bisa dipadukan Bapak. Konkretnya mungkin maaf jika dimungkinkan. Kan tadi menawarkan Pak Johan tawarannya bagus nih. Masjid ini sebagai pusat sejak zaman Nabi sebagai pusat kan? Pusat segala-gala. Kalau dimungkinkan melalui Dewan Tampil Masjid mungkin ya, Dewan Masjid Indonesia ya, DMI. Maaf saya ini juga salah satu pengurus DMI Pak di tingkat pusat. Bisa nggak dimungkin ada satu hari mungkin antara 1 sampai 3 jam serempak di Tangsel ini menyampaikan tema kebersihan misalnya tadi itu Pak, sehingga tidak ada yang tidak tersentuh kupingnya itu dengan itu. Kapan ini mau digelar ya, ini juga kita saya yakin ini ya, yakin kan boleh Pak ya, walaupun belum tentu nanti betul enggak, tapi ya gitu kan bisa ini kita dari sana lah. Sehingga kalau mau menuntut siapa sepanduk yang kata-katanya tadi itu Pak. Karena saya juga melihat dengan mata risih saya juga. Apalagi kami orang kampus UIN itu tertua itu Pak ya, tertua. Jadi memang itu tadi lah waktu mes arus motor Ciputat itu banget. Kalau saya keluar dari itu kan labrakan arus semakin ramai Pak. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang mainkan. Dan bukan ada sampahnya, tapi melawan arusnya ini motor itu kan. Nah ini siapa? Itu kan tidak mungkin itu mengatur urusan lalu lintas. Tapi kalau sesekali ketemu dengan Pak Kapolres, itu kan mungkin tidak usah tiap minggu yang terbatas. Sesekali ada sidak sana, mungkin ada terapi yang efektif. Jadi kalau boleh saya kita tadi usul Pak Sekjen konkretnya pintu masjid untuk membedak kebersihan itu tadi lewat serempak di hari yang sama gitu kan. Ijmi di situ yang menakodai dengan melibatkan semuanya. Wah, rasa-rasa insya Allah dari 500 masjid lebih, sudah lebih lagi Pasar Tono ya. Nah, iya 500, 700 ditambah satu masjid kami yang baru disebutkan kemarin kan. Nah, belum terdaftar kan 701 Mbak. 3 jam itu berapa sih? Ya saya kira nggak perlu waktu. Basnas itu masih mampu itu Pak. Supaya Basnasnya terasakan oleh yang selebihnya mampu juga. Nah ini kan itu kan artinya untuk siapa? Ya untuk si fakir miskin. Pembagiannya itu di situ masjid itu. Jadi kita Ijmi memberikan masukan-masukannya di situ itu. Beramal minimal 1 jam atau dengan
ada nggak dampaknya di sana? Kayaknya ada, insya Allah Pak. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijmi tertua itu kan di Ciputat Pak Ustadznya, dan saya membentuk dulu. Saya ketuanya sampai 3 periode Pak. Lalu kemudian lakaran pada salam, saya dikritiki kawan. Ini bagian saya ini paling kurang juga mana? Sayanya masih hidup, Ijmi sudah mati Ciputat. Jadi mau minta izin Ijmi Orsat Ciputat itu mau dihidupkan oleh anak-anak muda gitu kan. Insya Allah sudah merecokin tapi justru supaya memperkuat sejarahnya tidak wafat gitu kan. Itu saja Pak, minta doa restunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya kira Ciputat itu selalu istimewa Pak. Selalu istimewa karena ada UIN juga, ada perguruan tinggi lain juga ada. Jadi memang banyak SDM yang kadang-kadang melebihi wilayah atau cabang gitu. Ya, saya kira usul atau izin dari Pak Prof tadi mungkin bisa dipertimbangkan, dan saya kira bisa digalakkan juga ke tempat lain atau di kecamatan lain kalau ada yang didirikan ke dengan apa. Saya kira hari ini pertemuan yang sangat produktif. Di samping kita bisa bersilaturahim, bertemu secara langsung nih Pak Ahmadun. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung dengan Pak Rektor, dengan Pak Rahmat Salam udah sering gitu. Tapi yang lain-lain banyak yang baru kali ini ketemu juga dengan Sohibul Bed, Sohibul makanan tadi, Pak Kiai Haji Soleh. Ya, kami semua mengucapkan terima kasih sekali lagi atas jamuan, atas sambutan yang luar biasa, bahkan tadi tawaran juga. Ya, kalau Dewan Pakar mau rapat setiap 3 bulan, setiap Jumat lagi kan. Setiap 3 bulan itu saya kira Pak Haji Soleh Asnawi dengan senang hati saya kira karena kalau undang soal Jumatnya boleh kan ya, tapi kalau pertemuannya saya kira nanti mungkin akan beberapa kali di sini lah Pak ya. Termasuk tawaran dari UIN Jakarta, Unpam dan yang lain juga insya Allah bisa kita tidak lanjuti. Sudah banyak yang saya catat dan nanti akan secara resmi akan kita buat suratnya dari Dewan Pakar dan kita sampaikan ke Ketua Ijmi Prof. Amin, jadi supaya ada catatan yang resmi dan tidak mudah dilupakan oleh Ijmi, oleh Pak Arif. Kalau sudah tertulis saya akan ingetin ya. Saya kira demikian kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.